Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 268 Minum Anggur Anjing. Mendengar ini, Guosan melirik ke kamar Yan Chenyu dan menganggukkan kepalanya. Dia tahu betapa pentingnya Yan Chenyu bagi Jiang Chen. Karena Jiang Chen telah membantu mengubah seluruh struktur Provinsi Qi setelah kembali dari neraka Inferno, dia akhirnya menemukan waktu untuk dihabiskan bersama Yan Chenyu. Jelas, Guosan tidak akan mengganggu mereka. Big Yellow, Zihan, cepat beritahu aku, apa yang terjadi setelah aku koma. Bagaimana kalian semua bisa kembali ke masa lalu? Juga, di mana Nan Beichao sekarang? Bagaimana situasi di Sekte Pedang Surgawi dan Paviliun Langit Terbakar? Guosan duduk di sebelah meja batu dan segera mulai melontarkan pertanyaan. Semua pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat ingin ia ketahui jawabannya. Itu tidak perlu dikatakan lagi. Zhao Chongyang dan Duan Jianhong keduanya telah meninggal, tidak ada satupun dari mereka yang datang untuk menyerang Sekte Hitam yang selamat, semuanya meninggal dengan kematian yang menyedihkan. Selain itu, Nan Beichao dikalahkan oleh saudara Jiang, kedua lengannya juga dipotong oleh saudara Jiang. Satu-satunya penyesalan adalah bahwa Nan Beichao akhirnya melarikan diri. Namun, saya pikir saudara Jiang telah meninggalkan bayangan abadi di dalam hati Nan Beichao, dan itu pasti akan memengaruhi kultivasinya di masa depan. Yu Zihan berkata, ketika dia memikirkan pertarungan antara Jiang Chen dan Nan Beichao, meskipun dia hanya seorang penonton, darahnya tidak bisa tidak mendidih. Apa? Mereka semua tewas. Bahkan Zhao Chongyang dan Duan Jianhong terbunuh. Pertumbuhan kultivasi saudara Jiang sungguh menakjubkan. Aku masih khawatir tentang pertarungannya selama 1 tahun dengan Nan Beichao, aku tidak pernah menyangka bahwa hanya dalam waktu setengah tahun, dia akan mampu mengalahkan Nan Beichao. Ini sungguh menakjubkan. Guosan berkata dengan emosi campur aduk. Sebenarnya, ketika dia mengetahui bahwa Sekte Hitam masih ada, dia sudah menduga bahwa perang akan berakhir seperti ini. Namun, ketika dia mendengar apa yang sebenarnya terjadi, dia masih sangat terkejut. Benar sekali. Saudara Jiang adalah seorang jenius yang hebat, dengan hanya basis kultivasi inti ilahi awal, ia mampu mengalahkan Nan Beichao yang memiliki basis kultivasi inti ilahi menengah. Ia benar-benar dapat dianggap tak terkalahkan di alam inti ilahi. Mungkin hanya para jenius inti ilahi akhir dari beberapa sekte besar yang dapat menandingi saudara Jiang, atau beberapa jenius luar biasa dari Istana Bela Diri. Saudara Jiang benar-benar jenius nomor 1 di antara semua prajurit yang setingkat dengannya. Aku tidak dapat benar-benar mengetahui seberapa kuat saudara Jiang nantinya ketika ia berhasil menembus alam inti ilahi tengah, atau bahkan akhir. Pada saat itu, mungkin ia akan mampu melawan para prajurit jiwa tempur tanpa rasa takut. Yu Zihan juga memiliki emosi yang campur aduk. Dia juga seorang jenius dari generasi muda, tetapi keberadaan Jiang Chen telah menyebabkannya merasakan tekanan yang luar biasa. Sekarang, situasi keseluruhan di Provinsi Qi telah tenang. Kami, Sekte Hitam telah menjadi pemenang terbesar. Mulai sekarang, Provinsi Qi akan menguasai seluruh Provinsi Qi. Guosan berkata sambil tersenyum. Menurutku, ketua sekte berikutnya adalah saudara Jiang. Kata Yu Zihan. Haha, Zihan, kau salah. Apa kau benar-benar berpikir saudara Jiang akan terbatas pada provinsi kecil ini? Dia adalah naga perkasa sejati, cepat atau lambat dia akan terbang tinggi di cakrawala. Provinsi Qi yang kecil tidak akan menahannya lama-lama. Guosan tertawa terbahak-bahak. Oh, benar juga. Dengan kemampuan saudara Jiang, dia pasti akan menjadi orang penting di masa depan, dia tidak akan terbatas hanya menjadi kepala sekte dari sekte hitam kecil ini. Yu Zihan pun membalasnya sambil tersenyum. Apa yang kau katakan benar. Sekte hitam tidak hanya terlalu kecil, Little Chen bahkan tidak berniat menjadi kaisar berikutnya dari dinasti Martial Saint. Kata si kuning besar sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Dia mengenal Jiang Chen jauh lebih baik daripada kedua orang ini, ambisi Jiang Chen bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh Guosan dan Yu Zihan. Oh ya, di mana bajingan Fan Zongtang itu? Apa yang kalian lakukan padanya? Ketika Guosan memikirkan Fan Zongtang, tatapan tajam langsung muncul di matanya. Bukan hanya sekte hitam yang hampir musnah karena pengkhianatannya, Guosan juga hampir terbunuh olehnya. Jika bukan karena Jiang Chen yang kembali pada waktu yang tepat, Guosan mungkin sudah bertemu Yama. TL, Yama adalah Raja Neraka. Aku membunuhnya. Yu Zihan berkata dengan santai. Dia sangat puas karena bisa membunuh pengkhianat itu sendiri. Jadi kau mengambil semua pujian itu, ya? Guosan melotot ke arah Yu Zihan. Gemuruh. Tiba-tiba, suara gemuruh lain yang dalam namun halus terdengar. Guosan mengangkat kepalanya dan melihat sinar hitam itu bergetar lebih hebat dari sebelumnya. Suara gemuruh itu berasal dari sinar hitam itu. Guosan telah memperhatikan sinar hitam itu ketika dia keluar dari kamarnya, tetapi dia belum sempat menanyakannya. Rasanya seperti Raja Iblis akan datang. Energinya semakin kuat dan kuat, aku ingin tahu seberapa kuat Han Yan nantinya saat dia benar-benar terbangun. Yu Zihan berkata dengan emosi campur aduk.
Selama seharian, dia dan Bikielo telah memperhatikan dengan saksama sinar gelap itu. Sepertinya kakak Jiang telah menemukan jiwa iblis-iblis bumi. Tidak akan lama lagi Han Yan akan terbangun sepenuhnya. Garis keturunan iblis ilahi kuno miliknya akan terbangun sepenuhnya pada saat yang sama. Guo San menganggukkan kepalanya. Tidak sulit baginya untuk membayangkan bahwa ketika Han Yan benar-benar terbangun, itu akan sama dengan kelahiran seorang jenius hebat lainnya. Keesokan harinya, Sekte Hitam masih sangat sibuk. Namun tiba-tiba, terdengar suara ledakan keras yang menyebabkan bumi berguncang. Gelombang energi jahat menyapu seluruh pegunungan hitam, dimulai dari puncak gunung Guosan. Sungguh energi iblis yang kuat. Apakah murid senior Han Yan akan terbangun sekarang? Rasanya seperti Raja Iblis sedang datang, luar biasa. Semua orang terkejut. Diselimuti oleh energi iblis, jiwa dan hati banyak murid bergetar. Astaga, plus. Pada saat berikutnya, energi jahat itu mundur dan kembali ke ruang rahasia di puncak gunung Guosan. Wah! Sebuah kekuatan besar datang dari ruang rahasia, menghantam dinding kokoh ruang rahasia itu dengan keras. Setelah itu, seorang pria kekar melompat ke langit dengan cepat. Semua orang langsung melirik pria itu. Ketika mereka merasakan aura luar biasa yang meluap dari tubuh pria itu, mereka tidak bisa menahan rasa ngeri yang menjalar di tulang punggung mereka. Pria muda itu memiliki wajah yang tampan. Ia mengenakan kemeja biru panjang, dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Sepasang mata tajam berkedip-kedip dingin, menyebabkan siapapun yang menatap matanya merasakan sensasi yang menakutkan. Pemuda ini tidak lain adalah Han Yan yang telah pulih sepenuhnya. Garis keturunan iblis ilahi kuno miliknya telah sepenuhnya terbangun. Lebih jauh lagi, ia juga telah sepenuhnya menyerap sumber karakteristik iblis-iblis bumi. Meskipun ia tidak berhasil menembus alam inti ilahi akhir, ia berdiri kokoh di alam inti ilahi tengah. Yang terpenting, sejumlah besar energi yang terkandung dalam jiwa iblis-iblis bumi tidak terkuras, ia tersimpan dalam garis keturunan iblis ilahi kuno, dan Han Yan perlahan-lahan dapat menyerapnya di masa mendatang. Bahkan dengan semua ini, kemajuannya sungguh mengejutkan. Setengah tahun yang lalu, ketika Han Yan berpartisipasi dalam kompetisi Provinsi Qi, dia hanyalah seorang prajurit inti fana akhir, dan sebelum dia terluka dan mengalami koma, dia baru saja menerobos ke alam inti surgawi. Namun sekarang, dia telah mencapai puncak alam inti ilahi tengah. Kemajuan yang mengerikan ini sungguh tidak dapat dipercaya. Ya Tuhan, murid senior Han Yan benar-benar telah mencapai puncak alam inti ilahi pertengahan. Ini mengerikan. Sungguh menakjubkan. Dia berubah dari seorang prajurit inti surgawi awal menjadi seorang prajurit inti ilahi pertengahan, garis keturunan iblis ilahi kuno benar-benar menakjubkan. Sekte Hitam kini memiliki seorang jenius hebat lagi. Aku benar-benar iri pada mereka yang terlahir dengan tubuh istimewa, mereka terlahir sebagai jenius. Tidak peduli berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk berkultivasi, kita tidak dapat menyamai lonjakan kultivasi mereka yang tiba-tiba. Semua orang dari Sekte Hitam menatap Han Yan yang melayang di langit. Kemajuannya telah memberi dampak besar bagi mereka. Murid muda Han benar-benar hebat. Sepertinya jiwa iblis-iblis bumi benar-benar banyak membantunya. Guan Yiyun berkata dengan emosi campur aduk saat dia melihat jauh ke kejauhan. Dia adalah salah satu dari 4 jenius teratas di Provinsi Qi, jenius nomor 1 di Sekte Hitam, tetapi sekarang dia telah sepenuhnya dikalahkan oleh Jiang Chen dan Han Yan. Kembali ke puncak gunung Guosan, ketika Jiang Chen merasakan energi Han Yan, dia segera keluar dari kamar Yan Chengyu. Puncak alam inti ilahi pertengahan, lumayan. Selain itu, garis keturunan iblis ilahi kuno telah sepenuhnya terbangun. Kecepatan pertumbuhannya di masa depan akan luar biasa, ia dapat menerobos ke alam inti ilahi akhir kapan saja. Dengan kekuatan tempur saudara Yan saat ini, saya yakin ia tidak jauh lebih lemah dari saya dan Bikielo. Darah iblis ilahi kuno tidak main-main. Jiang Chen bergumam. Dia sangat yakin dengan kekuatan tempur Han Yan saat ini. Dengan kebangkitan penuh garis keturunan iblis ilahi kuno, Han Yan pasti telah membangkitkan kemampuan bawaannya yang kuat, atau mungkin bahkan mewarisi kemampuan bawaan iblis bumi yang kuat. Sialan, lahirnya monster abnormal lainnya. Bikielo tidak dapat menahan diri untuk berkata. Di atas langit, mata Han Yan bersinar terang. Akhirnya dia mengalihkan pandangannya ke puncak gunung Guosan. Ketika dia melihat Jiang Chen, senyum langsung muncul di wajahnya. Dengan goyangan tubuhnya, dia mendarat di depan Jiang Chen. Abang saya. Han Yan merentangkan tangannya dan memeluk Jiang Chen erat-erat. Saudaraku itu mengatakan semua yang ingin dia katakan. Meskipun dia telah koma, dia masih tahu semua yang telah dilakukan Jiang Chen untuknya di alam bawah sadarnya. Jiang Chen tidak hanya menyelamatkan hidupnya, dia juga telah menyebabkan kultivasinya melonjak luar biasa. Hatinya dipenuhi dengan ribuan kata terima kasih, tetapi dia tidak ingin mengucapkannya, sebuah pelukan sudah lebih dari cukup, ini adalah saudaranya. Pergilah, ayah tidak tertarik pada laki-laki. Jiang Chen mendorong Han Yan dan menggodanya. Sialan kau, aku sama sekali tidak tertarik padamu. Han Yan berkata dengan cepat.
Setelah itu, keduanya mulai tertawa bersamaan. Pada malam yang sama, tepat di halaman, semua orang berkumpul bersama. Guosan mengeluarkan semua anggur berkualitas yang telah diseduhnya. Pemulihan Han Yan membuat Jiang Chen sangat bahagia. Akhirnya, ia telah memenuhi salah satu keinginannya. Jiang Chen, Big Yellow, Han Yan, Guosan, Guan Yiyun, dan Tian Yishan minum sepuasnya dan tertawa terbahak-bahak. Mereka menceritakan semua kejadian yang dialami Han Yan saat ia koma. Tepat saat mereka sedang bercerita tentang kejadian di neraka Inferno, Daoist Black datang dan bergabung dengan kelompok itu. Tidak keren, teman-teman. Kenapa tidak ada yang mengajakku minum bersama kalian? Daoist Black datang tanpa diundang. Dia tidak menganggap dirinya orang luar, dia hanya duduk di sebelah Han Yan, mengambil kendi anggur dan mulai minum sepuasnya. Hei, Big Yellow telah minum dari panci itu. Han Yan mengingatkan Taoist hitam dengan serius. Puh gelombang. Daoist Black segera memuntahkan semua anggur yang telah diminumnya. Setelah batuk hebat beberapa lama, dia melotot marah ke arah Han Yan. Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Daoist Black membuka matanya lebih lebar dari mata unta. Dia baru saja berbagi teko anggur dengan seekor anjing, dan anjing itu yang minum lebih dulu. Sial, bagaimana dia akan menghadapi orang lain di masa depan jika mereka tahu tentang ini?